Si Hao, King Yi, dan si Batian memasuki goa yang dijaga oleh buaya leluhur, di mana goa itu meskipun dipenuhi dengan benda berharga namun tampak tidak jauh berbeda dengan altar di rawa-rawa yang mereka temui sebelumnya, membuat Xiao yakin jika tempat ini bukanlah tempat persemedian Dicong yang sebenarnya. Menurut King Yi wajar saja jika Dicong menciptakan formasi yang begitu rumit karena kultivasinya yang kali ini sangatlah penting. Meskipun dua sejoli di sekitarnya tampak begitu waspada, sepertinya si Batian yang memang hobinya ngegiling harta surgawi tidak mau mempedulikan Dicong dulu dan fokus pada benda berharga di sekitar mereka. Si Hao tidak menolak saran itu dan mulai men-screening benda di sekitarnya untuk menemukan sebuah batu yang cukup aneh. Namun ternyata si Batian udah ngetek batu itu duluan dan akhirnya menelannya bulat-bulat sebelum dibuat bergetar hebat setelah merasakan betapa tidak enaknya batu yang baru saja dia telan. King Yi memungut batu yang si Batian lepehkan sebelum menjelaskan jika benda yang katanya sangat tidak enak ini sebenar-benarnya adalah sebuah bahan kuno suci ilahi. Di dalamnya terdapat cairan ilahi yang dapat membantu seseorang membuka cakra diva mata ketiga. Si Hao menggunakan mata surgawinya untuk menemukan cairan ilahi di dalam batu sebelum membelahnya dengan tombak guntur hingga batu aneh itu segera berubah menjadi sesuatu yang menyerupai biji emas. Dan ini dia Perfect World One Missy episode ke-172. Setelah membelah batu dan mengeluarkan bagian dalamnya, si Hao menyerahkan benda itu kepada King Yi mengingat istrinya juga sedang berusaha membentuk mata surgawi. Namun King Yi buru-buru menolak dan meminta si Hao menggunakannya duluan karena mata surgawi pemuda batu kecil itu sudah terbentuk. King Yi malah membentuk tabir pelindung di sekitar si Hao dan meminta Akang memulai pelatihan sementara dia akan melindungi pemuda tersebut. Si Hao tidak mendebat apa yang King Yi sarankan dan segera membelah biji emas untuk mengeluarkan setitik cairan ilahi yang ada di dalamnya. Cairan ilahi itu memisahkan diri menjadi dua bagian sebelum menyatu dengan mata si Hao hingga akhirnya mata surgawi bela diri pun berhasil diaktifkan. Begitu si Hao berhasil mengaktifkan mata surgawi bela dirinya, segala hal yang ada di jarak pandangnya menjadi jauh lebih jelas. Bahkan si Hao merasakan tatapannya bisa menembus benda padat dan melihat apa yang ada di baliknya secara luar biasa. King Yi menanyakan apa yang si Hao rasakan setelah mata surgawi aktif dan mengamini hal tersebut mengingat dahulu kepala Aula Butian juga pernah berkata bahwa setelah mata surgawi aktif, segala bentuk perubahan kompleks pada musuh tidak akan berguna karena mereka bisa melihat segala perubahan itu dengan lebih jelas dan lambat. 敌手的各种凡奥变化，我以前曾听补天教高手说，原来如此。 Si Batian juga menjelaskan bahwa apa yang si Hao rasakan saat ini hanyalah permulaan karena kemampuan sebenarnya dari mata surgawi jauh lebih luar biasa. Jika nantinya kultivasi si Hao meningkat, maka mata surgawi akan membuka lebih banyak keterampilan sehingga memberikan keuntungan yang sangat menakjubkan. Si Hao sudah sangat senang dengan perkembangan mata surgawinya dan mengangsurkan benih emas yang masih tersisa cairan ilahinya itu kepada King Yi istrinya agar gadis itu juga menggunakannya berhubung saat ini sudah tidak ada hal yang bisa menghalangi matanya. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja si Hao memalingkan wajahnya setelah melihat rejeki nomplok yang terlalu nikmat untuk diabaikan. Ya, untungnya sih si Hao sama King Yi udah halal ya guys ya. Jadi lihat dikit nggak ngaruh gitu. King Yi awalnya bingung melihat Xiao malu-malu anjing kayak gitu. Namun mantan tuan putri Aula Butian itu segera menutup tubuhnya panik dan meminta Xiao untuk menonaktifkan mata surgawinya sebelum keenakan. Xiao berusaha menjelaskan jika dia bisa membantu King Yi menjelajahi jiwa dan menemukan bahaya tersembunyi. Namun berhubung King Yi kayaknya lupa kalau mereka udah halal, Xiao pun tidak mau melanjutkan penelusurannya ketika menyerahkan batu empedu itu kepada istrinya untuk digunakan nanti.
Sayangnya scene indah dan night mode itu durasinya nggak panjang-panjang banget ya. Kalau panjang banget nanti beda lagi, jadi malah YouTube apa nanti ya. Karena dua sejoli itu segera melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah tempat menyerupai altar kuno yang dipenuhi dengan formasi. Formasi ini mengingatkan Si Hao dengan formasi Dewi Wilau di Desa Batu. Si Hao menggambarkan formasi tersebut agar si Batian dapat mempelajarinya, dan baru setelah melihatnya secara langsung, sang batu surgawi dengan percaya diri mengatakan bahwa formasi semacam ini tidak akan bisa menyulitkannya. Tanpa banyak babi bu, si Batian melemparkan tongkat petir di sekitar altar dan mengaktifkan formasi teleportasi untuk membawa mereka ke tempat Dicong berada. Segera setelah melakukan teleportasi, rombongan Si Hao tiba di sebuah tempat menyerupai hutan sunyi dan sepi, membuat Si Hao auto ngomel-ngomel ke si Batian yang tidak mengantarkan mereka sesuai aplikasi. Si Batian balik ngomel ke Si Hao selaku orang yang menggambar formasi dengan tidak tepat, hingga keduanya dihentikan oleh King Yi yang mengingatkan bahwa hutan ini dipenuhi dengan serangga beracun. Bahkan bisa jadi di hutan ini tersembunyi kaisar serangga yang merupakan pilihan yang cerdas dari Dicong untuk berlatih di tempat berbahaya seperti ini. Si Batian yang emang dasarnya penakut menyarankan agar mereka mundur saja, namun Si Hao berpikir cepat dan lambat. Dia pasti akan bertemu dengan Dicong dan mengajak dua rekannya untuk melanjutkan perjalanan. Karena memang sudah kepalang jalan-jalan, King Yi pun tidak keberatan menuruti Akang untuk lanjut mencari Dicong sebelum menyadari betapa banyak dan berbahayanya serangga beracun di tempat ini. Di mana bahkan jika buaya leluhur pergi ke tempat ini, sisa-sisa tubuhnya yang sudah terluka parah pasti sudah habis dimakan. Hal ini membuat optimisme muncul di pikiran King Yi, menebak jika kemungkinan Dicong juga belum mengetahui kedatangan mereka karena buaya leluhur yang udah dimukbangin serangga beracun. Karena itulah rombongan semakin cepat menyelusuri hutan hingga tiba-tiba saja melihat seekor kalajengking ungu yang amat beracun muncul di hadapan mereka. Si Hao sudah siap sedia baku hantam dengan kalajengking racun ketika King Yi menghentikannya dan membiarkan Si Hao melihat serangga beracun itu cuman pengen numpang lewat aja. Sayang kondisi belum benar-benar damai ketika muncul serangga beracun lain di atas kepala si Batian, dan berhubung adegan ini sangatlah berbahaya, Si Hao tidak dapat menahan diri untuk turun tangan membantu si Batian menyingkirkan serangga di kepalanya. Namun tindakan kejam Si Hao kepada serangga di atas kepala si Batian ternyata berujung kepada kepanikan setelah rombongan Si Hao melihat seekor laba-laba raksasa di tengah hutan. Di mana laba-laba itu? Tidak lain adalah sang kaisar serangga beracun. Melihat antek-anteknya disakiti oleh Si Hao, kaisar serangga segera meludahkan semacam kabut beracun dari mulutnya, membuat hutan yang semula masih menunjukkan aura-aura kehidupan langsung berubah menjadi hutan mati yang dipenuhi udara beracun. Si Hao menyembunyikan diri dan dua rekannya dalam tabir energi, namun hal itu masih belum cukup untuk menghalau kabut racun karena kabut tersebut mampu mengikis kekuatan ilahi. Si Hao memutar otak secepat yang dia bisa dan akhirnya melepaskan mata surgawinya sekali lagi ketika menemukan ada sebuah pohon ilahi di tengah hutan. Si Hao tampak cukup gembira melihat pohon ilahi di tengah hutan, melihat bagaimana pohon tersebut dipenuhi dengan aura suci dan tidak dihuni oleh serangga beracun di dalamnya. Karena itulah Si Hao tidak pikir panjang untuk bergegas menuju pohon ilahi, dan setelah melakukan beberapa kali penebasan, kuali emas Si Hao pun masuk ke dalam area tabir pelindung pohon ilahi dengan lancar jaya. King Yi merasa cukup takjub dengan kuali obat Si Hao yang bisa melindungi mereka dari kabut racun, sebelum kemudian menebak jika yang memancing serangga beracun di hutan bukanlah kaisar serangga, melainkan pohon ilahi segala racun yang dianggap sebagai pohon pusaka tertinggi untuk para serangga beracun. 但对毒虫来说，它叫万毒神树。听你形容，我猜测。
Setelah mendengar penjelasan dari bininya, si Hao mau tidak mau merasa tertarik dengan pohon ilahi di hadapannya, termasuk dengan buah yang tergantung di bagian atas pohon, di mana buah tersebut merupakan buah ilahi. Segala racun yang apabila dikonsumsi dan tidak keracunan, maka seseorang bisa langsung berubah menjadi dewa surgawi dengan menguasai kekuatan racun jahat. Ketika masih asyik membicarakan pohon ilahi segala racun, si Batian yang ngebolang menemukan sebuah formasi tersembunyi yang dibuat dengan teknik canggih. Nah, berhubung tujuan mereka menemukan Dicong memang belum berhasil, maka si Hao pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan melihat tempat macam apa yang ada di ujung formasi tersembunyi tersebut. Ternyata formasi misterius di pohon ilahi segala racun adalah sebuah hutan bambu yang sangat indah, membuat Qingyi tidak menyangka bahwa sesuatu menyerupai alam peri yang tersembunyi di dalam hutan serangga beracun. Beberapa lama menyusuri hutan bambu, si Hao segera menunjukkan gestur waspada ketika merasakan aura kuat menguat dari tengah hutan, di mana aura itu berasal dari sebuah batu kehijauan yang disebut sebagai batu pencerahan Tao. Nah, yang membuat si Hao cukup terbangun bukanlah batu yang bisa membuat seseorang mendapatkan pencerahan Tao tersebut, melainkan orang yang duduk di atasnya, di mana orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang tuan muda istana abadi yang dia cari-cari, Dicong. Si Hao menebak bahwa musuh bubuyutannya ini pasti telah masuk ke lapisan terdalam ranah ketepatan pencerahan Tao dan menyegel kelima indranya hingga tidak mengetahui apa yang terjadi pada dunia luar. Rombongan si Hao melihat betapa saat ini Dicong dikelilingi dengan berkah ilahi yang luar biasa, mulai dari batu pencerahan Tao, kitab tulang, sampai dengan darah manusia abadi. Si Hao tidak mau menunggu lebih lama ketika bertanya berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menghancurkan formasi kepada si Batian. Nah, begitu tahu bahwa untuk menghancurkan formasi mereka harus membangunkan Dicong, si Hao malah begitu sangat semangat ketika mengajak semua orang untuk mengejutkan Dicong dan membangunkan pemuda itu dari pelatihannya. Qingyi memikirkan sebuah cara dan tanpa pikir panjang, rombongan 3 makhluk beda spesies itu langsung memulai operasi membangunkan Dicong dengan begitu barbar. Si Batian meludahkan sebuah tanduk gading raksasa dan setelah si Hao memasukkan kekuatan guntur ke dalamnya, tidak hanya itu si Hao juga menyatukan kekuatan dengan Qingyi, membuat bayangan naga guntur dan burung bulan biru meraung ke udara ketika kekuatan kedua sejoli menyatu. Dan tanpa memberikan waktu sedikit pun bagi Dicong untuk mempersiapkan diri, 2 hewan kuno itu menukik dari udara menggempur tabir yang melindungi Dicong hingga membuat sang empunya yang sedang khusyuk bersemedi di dalamnya terbangun dengan luka parah. Karena orang yang berada di pusat formasi digoncang sedemikian rupa, batu pencerahan Tao langsung terjatuh dengan keras dan membuat formasi di sekitarnya berubah menjadi tidak stabil. Si Hao menyapa Dicong yang menatapnya dengan penuh kemarahan sebelum menginstruksikan si Batian untuk memulai upayanya untuk menghancurkan formasi. Instruksi diterima dan si Batian segera menancapkan tiang-tiang penghancur formasi. Momen melemahkan formasi tidak disia-siakan oleh si Hao ketika menggempur tabir bersama Qingyi dan akhirnya menghancurkan pelindung Dicong menjadi berkeping-keping. Si Hao dan Qingyi masih terus melaju ke tempat Dicong berada, membuat jenius generasi pertama Istana Abadi itu segera merapal formasi pelindungan. Namun sayang upaya itu berakhir pada kegagalan karena luka parah yang dia alami. Si Hao sama sekali tidak menahan diri ketika menarik keluar tombak guntur dan mengayunkannya dengan begitu kejam kepada Dicong. Dicong memahami jika kondisinya saat ini sama sekali tidak mendukung baku hantam dengan si Hao. Dengan raungan kemarahan Dicong menghardik tindakan si Hao yang telah menghancurkan ranah ketetapannya serta merusak perjalanan bela diri yang telah dia bangun sebelum menghilang di balik formasi demi menyelamatkan nyawanya dari penindasan kejam sang Raja Iblis. Qingyi, aduh ya, ini tuh wanita tercantik se-Donghua Raya ya guys ya. Ini tuh kalau di bukan di forum ya kayak
kayak apa ya, kayak IG-nya gitulah ya, IG resminya gitu ya kalau menurut kita mah gitu di Weibo lah ya. Nah itu teh nomor 1 guys, King teh guys. Aduh edan lah pokoknya Medusa aja kalah, tapi ya tetap sih ya terserah lah ya. Kalian mau siapa tuh kira-kira nomor satunya menurut kalian siapa? Aduh edan ya, di OP si Hao nih nggak ada otaknya ya guys ya. Untuk di episode tanggal 1 nanti tuh full baku hantam antara si Hao sama Dicong ya guys ya. Nanti jadi masih ada 2 minggu lagi, jadi sabar-sabar aja buat kalian nunggu update pembahasannya hanya di Ginosis alias Cakra Diva ya, di mana lagi tuh ya. Rama di sini pamit, bye bye.